Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim. Ayyuhal muslimuna al-hadirun, usikum min nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, apatah lagi nikmat ihsan. Hari ini kita diberi umur panjang, kesehatan, menjelang di akhir 10 Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih diberi kekuatan untuk datang berbondong-bondong menunaikan ibadah wajib kita, salat Jumat secara berjamaah. Begitu pula salam dan salawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan kita, yang akan menjadi figur contoh dalam menjalani visi dan misi kehidupan umat manusia, terkhusus kita kaum muslimin. Dan pada saat ini di penghujung akhir Ramadan, pesan Rasulullah, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahru ummati. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi, dan di bulan Ramadan itulah bulannya umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah. Periode Ramadan adalah waktu sebagai tarbiyah pendidikan baik secara lahir maupun secara batiniah. Satu bulan bisa menggembleng manusia, terkhusus manusia beriman, sebagai prasyarat, syarat dan rukun orang-orang yang dipanggil untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan hanya wahai orang-orang muslim, wahai orang Islam, tapi yang terpanggil adalah orang-orang yang beriman. Inilah syarat dan rukunnya untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan. Karena di penghujung akhir Ramadan, yang kata Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah kemuliaan, akan dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan kebaikan, dan di penghujung akhir Ramadan kita akan menuju kemenangan, yaitu kemenangan hari raya Idul Fitri. Tapi di dalam Al-Quran tidak segampang apa yang kita jalani pada puasa ini. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, bahwa puasa itu ada levelnya, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus sebagai ibadah jasmani. Itulah yang disebut sebagai puasa awam. Hampir semua puasa mulai dari anak-anak sampai lansia, puasanya ya puasa jasmani, menahan lapar dan haus.
Tapi Al-Imam melanjutkan, ada puasa khusus. Inilah bukan hanya menahan lapar haus dan nafsu syahwat semata mulai dari terbit fajar sampai menjelang iftar buka puasa. Tetapi ada puasa khusus yang juga melakukan yang namanya menahan semua aktivitas jasmani ini untuk terjangkiti untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan, mulai penglihatan, pendengaran, semua yang berbau kekafiran, dosa, maksiat itu tertahan. Inilah yang disebut sebagai puasa khusus. Dan lanjut kata Imam Al-Ghazali, ada puasa yang khususnya khusus. Bagaimana puasa khususnya khusus? Inilah puasa yang menahan di dalam kalbu jiwa hatinya tiada yang lain selain Allahu subhanahu wa ta'ala. Segala keinginan hasrat nafsunya menjalani hidup dan kehidupan ini semata-mata hanya kepada Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dijanjikan 1 bulan Ramadan, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Moga-moga, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang dijanjikan kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang-orang yang menggapai kemenangan kemuliaan, itulah orang yang bertakwa. Yang disebut di dalam akhir Ramadan kita memasuki hari kemenangan Idul Fitri. Apa yang kita menangkan? Kita memenangkan belenggu dunia, belenggu hawa nafsu, belenggu hasrat dan keinginan semata-mata hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau puasa yang lahir jasmani itu menahan makan dan minum dan segala faktor dari luar, Pak. Tapi puasanya khususnya khusus justru menahannya dari dalam. Hatinya tertahan hanya semata-mata lillahi ta'ala, tidak akan keluar. Apapun yang dibicarakan, apapun yang dikatakan, segala gerak-gerik langkahnya hanya keterbimbingan Allahu subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan Idul Fitri. Manusia-manusia pilihan, manusia-manusia celupan Tuhan yang terbimbing hidayah dan nurnya Allah. Maka hari Lebaran bukan semata-mata untuk kembali ke kampung halaman, kembali badan jasad kita ke kampung lahirnya badan jasmani. Tapi Idul Fitri adalah kemenangan manusia kembali kepada kampung asalnya, itulah kampung akhirat. Manusia asli sejati manusia adalah nur ala nur. Inilah yang disebut dengan Idul Fitri, kembalinya kesadaran ruhani atau kesadaran ruh. Masyarakat kaum muslimin, sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bulan puasa ini, selain ibadah utama adalah saum, menahan, ada pula beberapa momen yang sangat agung dan mulia. 17 Ramadan kita kenal dengan malam nuzulul Quran, turunnya wahyu Al-Quran. Dan di 10 akhir Ramadan yang kata Rasulullah, wa akhir Ramadan itkum minan nar, kita terjauhkan dari masa, dari siksa api neraka. Jadi di awal Ramadan, 10 pertama Ramadan disebut sebagai fase rahmah, kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah. Di pertengahan Ramadan disebutkan fase maghfirah atau ampunan. Dan di penghujung 10 akhir Ramadan kita dijauhkan dari api neraka. Inilah fase bagaimana penggemblengan
jiwa, hati, kolbu manusia bukan hanya dari aspek lahiriah jasmani, tapi lebih dari itu, manusia akan kembali tercerahkan. Itulah yang disebut sebagai turunnya Lailatul Qadar. Satu malam turunnya di bulan-bulan ganjil yang diberitakan oleh hadis Rasulullah, dan itulah di 10 hari terakhir malam Ramadan. Maka dihimbau kepada seluruh umat muslim untuk mencukupi dan memaksimalkan segala ibadah kita di 10 akhir Ramadan. Inilah finalisasi yang disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadru khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar akan lebih dari 1000 bulan. Kalau dikonversi dalam umur manusia, ibadah kita kurang lebih dari 83 tahun. Ini tidak serta-merta pahala dan kemuliaan Lailatul Qadar akan tercurahkan kepada manusia pilihan, tapi melalui sebuah proses yang disebutkan tadi, 10 awal Ramadan, proses Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah, dan kemudian melalui proses maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita dijauhkan, dihindarkan dari api neraka. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka digambarkan malam Lailatul Qadar adalah malam ketenangan. Bulan di malam hari, hawa udara, pohon-pohonan, sampai menjelang terbitnya fajar, semua dalam keheningan dan kesenyapan. Karena itulah dalam suasana kondisi spiritual manusia dalam ketenangan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah momentum kembalinya jiwa-jiwa yang kembali kepada kesadaran fitrah ruhani manusia. Itulah jiwa-jiwa Idul Fitri yang kembali lepas dari penjara dunia, memenangkan kehidupan dunia ini dengan tercerahkannya, dengan hadirnya kesadaran baru yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang baru lahir disebutkan sebagai manusia-manusia fitrah. Itulah manusia di hari Lebaran, kembali suci tanpa dosa. Itulah kiasan manusia yang sudah tercerahkan, adalah kesadarannya adalah kesadaran ruhani, bukan lagi kesadaran jasmani, akal dan hawa nafsunya, tetapi betul-betul sebagai manusia sibghatullah, manusia pilihan dan celupan Allah. Itulah para nabi, para rasul, para as-siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang yang terbimbing di jalan kebenaran. Itulah jalan ihsan. Maka di dalam tahapan beragama kita disebut sebagai sistem Islam, ada sistem iman, dan jangan lupa ada sistem ihsan. Ini satu elemen, satu sistem yang saling terkait, yang semua amal ibadah bukan hanya ibadah ritual, amalia, badan kasar jasmani kita, tapi bagaimana semua amalan kita, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama lingkungan kita, disitulah keterjaminan, ketersambungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam metodologi ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lakum tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan
melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah akan melihat kita. Inilah sistem ketersambungan melalui pintu portal rohani manusia yang telah digembleng di dalam ibadah-ibadah bulan puasa Ramadan. Inilah bulan yang penuh berkah dan berkemuliaan. Semoga 10 hari terakhir Ramadan ini bukan hanya memberikan manfaat secara badan kasar jasmani kita, badan terasa ringan, badan terasa sehat. Tahun 2016 itu berkat puasa, salah satu pemenang Nobel kesehatan itu orang Jepang, Pak. Namanya Yoshinori Yushihara. Itu mendapatkan Nobel penghargaan dunia karena dengan puasa ternyata mampu memberikan yang namanya pencerahan metabolisme di dalam tubuh, sehingga semua sel-sel yang tua, yang rusak, yang mau diremajakan dengan puasa ternyata bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Itu pada level jasmani badan kasar kita. Tapi pada level batiniah rohani kita, bukan cuma sel yang rusak, tapi semua dosa, kelalaian dan kesalahan kita pun akan terhapuskan jikalau garansi sistem beragama kita jalankan dengan baik sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Tahapan dan sistem beragama, ada sistem Islam, sistem iman, dan sistem ihsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ayyuhal muslimun al hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karimun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islaman muslimin wa imamana imaman mu'minin wa salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawarriin wa sujudana sujudal mutadarriin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlasin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Aqimis shalah.